Namaku Sari, usia 42 tahun. Sejak suamiku meninggal, 5 tahun lalu karena sakit jantung, aku menjalani hidup sendirian, sambil mengelola rumah kos peninggalannya. Lokasinya di pinggiran kota. Tak terlalu ramai, tapi juga tak terlalu sepi. Cukup untukku bertahan, hari-hariku selalu sama. Pagi menyapu halaman, menanak nasi, menyiapkan kopi, lalu duduk di teras, sambil memandangi burung gereja yang selalu datang di jam yang sama. Kadang aku berpikir, hidupku seperti jam dinding berputar, tapi tak pernah pindah tempat. Kos-kosan ini kecil saja, ada 5 kamar, 2 diisi penyewa lama. Bu Irma, janda juga, pensiunan guru, dan Rino, karyawan toko elektronik. Sisanya kosong. Mungkin karena bangunannya sudah agak tua, atau mungkin karena aku tak pandai mempromosikannya. Sampai hari itu datang. Hari yang terlihat biasa, tapi diam-diam mengubah segalanya. Sore itu hujan turun deras. Aku sedang mengelap jendela depan ketika sebuah motor berhenti di halaman. Seorang pemuda turun sambil membawa ransel besar. Tingginya semampai, kulitnya bersih, rambutnya sedikit berantakan, basah oleh gerimis. "Permisi, Bu, ini rumah kos ya?" tanyanya sambil tersenyum sopan. Aku mengangguk, lalu mempersilahkannya masuk ke teras. Namanya Raka, mahasiswa tingkat akhir dari luar kota. Ia mencari tempat tinggal yang tenang, karena sedang menyelesaikan skripsi. Cara bicaranya lembut, matanya jernih, dan senyumnya, entah mengapa membuatku sedikit kikuk. Setelah kami berkeliling melihat kamar, ia langsung bilang, "Saya ambil yang dekat dapur saja." "Bu, yang ini adem." Ia menyerahkan uang sewa sebulan di tempat. Aku mengangguk lagi, sambil mencatat di buku kos. Tapi jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Mungkin karena gerimis. Mungkin karena aku lupa terakhir kali merasa diperhatikan. Malam harinya, aku duduk sendirian di ruang tamu. Dari balik tirai, samar-samar kulihat siluet Raka di kamarnya. Ia sedang menyusun buku di rak, dan kadang tersenyum sendiri saat melihat foto di mejanya. Entah mengapa, aku merasa rumah ini tak lagi sesepi biasanya. Aku rebahkan tubuh di sofa dan menatap langit-langit. "Jangan macam-macam, Sar," gumamku. "Tetap waras. Dia cuma penyewa." Tapi jauh di dalam hati, ada sesuatu yang bergetar pelan. Bukan karena dingin, tapi karena aku mulai takut. Takut merasa hidup lagi. Itu kalimat terakhir yang kupikirkan sebelum akhirnya aku tertidur malam itu. Tapi entah mengapa, malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang membuatku tak bisa tidur nyenyak. Jantungku terus berdetak gelisah, seolah menantikan sesuatu yang tak pasti. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara ketukan. Tok, tok, tok. Awalnya pelan, lalu terdengar lagi, lebih jelas. Tok, tok, tok. Aku bangkit dari tempat tidur dan mengenakan selendang. Langkahku pelan menuruni tangga, mencoba memastikan suara itu berasal dari mana. Saat melewati dapur, aku melihat pintu belakang sedikit terbuka. Angin malam meniup tirai tipisnya, menciptakan bayangan yang menari di dinding sotku di kate. Sosok seseorang berdiri di sana. Jantungku hampir melonjak keluar. "Bu Sari, maaf ganggu." "Keran kamar mandi saya bocor. Airnya muncrat kemana-mana," ujar suara itu lirih, terbata-bata dan agak panik. Itu Raka. Ia berdiri dengan rambut acak-acakan, kaos tipis yang melekat karena keringat, dan sandal jepit yang hanya sebelah. Wajahnya tampak canggung, matanya memandangku sejenak, lalu segera menunduk. Aku berusaha menenangkan diri. "Tunggu sebentar. Saya ambil kunci ruang alat." Aku cepat-cepat masuk gudang kecil dan mengambil kunci pas serta senter. Dalam diam, kami berjalan bersama ke kamarnya. Cahaya lampu kamar mandi memang redup, tapi cukup untuk melihat air mengalir deras dari keran. Aku jongkok, mencoba memutar katup utama. Saat sedang sibuk memperbaiki, aku merasa tatapan mata itu tak berpaling dariku. Dan ketika aku menoleh, benar saja, Raka berdiri di depan pintu. Diam, menatapku seperti ingin mengatakan sesuatu. "Makasih ya, Bu," ucapnya pelan. "Maaf harus ganggu jam segini." Aku mencoba tersenyum. "Nggak apa-apa, namanya juga kos. Kalau ada apa-apa, tinggal bilang." "Oh ya." Tak segera menjawab, tapi sebelum aku melangkah pergi,
Ia berkata sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Bu Sari, suaranya nyaris tak terdengar. Ibu selalu kelihatan kuat, tapi juga kelihatan kesepian. Aku menoleh, tak tahu, berkata rasanya seperti seseorang membuka pintu yang selama ini kukunci rapat-rapat. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan langkah pelan. Tapi bukan karena lelah, karena hatiku kini bergemuruh. Siapa sebenarnya dia? Dan kenapa kata-katanya menusuk lebih dalam dari yang kubayangkan? Kalimat itu terus terngiang sepanjang pagi. Meski tanganku menyapu halaman dan mataku mengikuti daun-daun kering yang berterbangan, pikiranku tertinggal di depan pintu kamar Rakadi. Kata-katanya yang sederhana tapi mengguncangkan. Ibu kelihatan kuat, tapi juga kelihatan kesepian. Bagaimana bisa dia? Siangnya, Bu Tati, tetanggaku yang dulu sempat tinggal di salah satu kamar kos, mampir. Ia membawa pisang goreng hangat, seperti biasa. Orangnya cerewet, tapi berhati lembut, dan sudah seperti kakak sendiri bagiku. Aku dengar kau kedatangan anak kos baru ya? Tanyanya sambil menyeduh teh. Aku mengangguk. Anak kuliahan. Namanya Raka. Bu Tati menyipitkan mata. Aku lihat dia tadi pagi keluar beli rokok, tinggi, rambutnya agak gondrong dikit, aku kecil. Iya, itu dia. Lalu Bu Tati mencondongkan tubuhnya, suaranya berubah serius. Hati-hati Sar, anak muda zaman sekarang itu pandai bersikap manis. Bisa saja mereka bikin kita merasa dibutuhkan, padahal mereka cuma main perasaan. Aku tertegun, tak langsung menjawab, hanya tersenyum samar, mencoba menganggap ucapannya sebagai bentuk perhatian biasa. Tapi, saat Bu Tati pulang, dan aku berdiri di ambang pintu, menatap halaman yang perlahan, diguyur hujan sore, kata-katanya kembali berdenting di benakku, seperti suara lonceng. Bikin kita merasa dibutuhkan. Malam harinya, aku menyapu lantai depan kamar Raka. Ia baru pulang kuliah, dan berdiri di ambang pintu, membawa 2 bungkus gorengan plastik bening. Ini buat ibu, katanya. Aku menatapnya ragu. Kenapa kasih saya? Karena ibu selalu kerja sendirian, dan saya nggak suka makan sendirian. Kami duduk di bangku kayu dekat taman kecil, di antara suara serangga dan bau tanah basah. Kami makan tanpa banyak kata. Tapi saat aku akan masuk kembali ke dalam, Raka menatapku lama, dan bertanya, Bu, kenapa ibu selalu terlihat sedih, meski sedang tersenyum? Pertanyaan itu seperti tamparan lembut. Tak ada yang pernah menanyakannya sebelumnya. Aku hanya menjawab pelan. Mungkin karena aku terbiasa begitu. Roka menandok, lalu berkata lirih, kalau saya bisa bikin ibu berhenti merasa begitu, bolehkah saya tetap di sini? Aku menahan napas, tak menjawab, hanya mematung. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku takut jika perasaan ini tumbuh, tak akan bisa kupotong seperti rumput liar di halaman. Itulah yang kutakutkan. Perasaan ini tumbuh tanpa aku sadari, diam-diam menyelinap dari cara Raka memandang, dari ucapannya yang selalu lembut, dari perhatian-perhatian kecil yang tak kuminta, tapi selalu datang tepat waktu. Dan aku tak sanggup menyangkal bahwa hatiku yang lama membeku mulai retak. Sejak malam itu, aku mulai menghindar. Aku tak lagi menyapu dekat kamarnya, tak lagi menyapa saat ia pulang. Tapi entah kenapa, langkahku justru sering berbelok ke arah kamarnya setiap pagi, sekadar memastikan sandal jepitnya masih di depan pintu. Entah untuk apa. Suatu hari saat Raka kuliah pagi, aku melihat pintu kamarnya tidak terkunci rapat. Mungkin karena terburu-buru. Ada cucian setengah kering di gantungan, dan sisa kopi semalam di gelas. Niatku hanya ingin membereskan sedikit. Tapi saat kulangkahkan kaki ke dalam kamarnya, dunia terasa sepi sekali. Kamarnya sangat rapi. Kamar anak kos, kebanyakan. Di rak bukunya ada banyak novel dan jurnal kampus. Tapi yang membuatku terpaku adalah sebuah bingkai foto kecil di atas mejanya. Foto seorang perempuan. Matanya teduh, rambut sebahu, tersenyum lemah. Aku memandangnya lama, bukan karena wajah itu asing, justru karena terlalu familiar. Rasanya seperti menatap cermin masa lalu. Perempuan itu mirip denganku, jantungku berdegup lebih cepat. Siapa dia?
Kenapa wajahnya sangat mirip? Aku tak sempat berpikir lebih jauh karena langkah kaki terdengar dari arah luar. Panik, aku langsung menutup pintu kamar Raka dan bergegas kembali ke dalam rumah. Tapi bayangan perempuan itu tertinggal di mataku malamnya. Saat semua penghuni kos tertidur, aku duduk sendiri di ruang tamu dengan segelas teh yang tak sempat kuhirup. Pikiranku kacau. Siapa perempuan itu? Ibunya, kakaknya, mantannya, atau apakah aku hanya pengganti dari seseorang yang pernah ia cintai? Pertanyaan-pertanyaan itu membebaniku, tapi yang lebih memberatkan adalah kenyataan bahwa aku tak berani bertanya. Aku memilih menyimpannya sendiri. Diam-diam, seperti aku menyimpan rasa yang tak boleh tumbuh, tapi makin hari makin tak bisa kupadamkan. Aku sudah berusaha menepis perasaan itu. Berkali-kali ku bilang pada diri sendiri bahwa ini hanya keterikatan sementara, bahwa aku hanyalah pemilik kos yang terlalu lama hidup dalam sepi lalu goyah. Ada seseorang yang sekadar memberi perhatian, tapi ternyata rasa itu menolak diredam, dan mungkin semesta ingin mengingatkanku dengan cara yang menyakitkan. Siang itu, aku sedang menyapu teras ketika suara motor berhenti mendadak di depan. Pak, seorang perempuan muda turun dari motor sport hitam. Tubuhnya tinggi langsing, rambut lurusnya dikuncir ketat, dan matanya penuh amarah. Tanpa basa-basi, ia membuka gerbang dengan kasar dan langsung menerobos masuk. "Rak!" teriaknya lantang. Aku tertegun, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Pintu kamar Raka terbuka, dan pemuda itu muncul. Wajahnya kaget sekaligus bingung. "Naya," gumamnya pelan. Perempuan itu berjalan cepat, berdiri tepat di hadapan Raka, lalu menunjuk ke arahnya dengan gemetar. "Kamu pikir aku gak akan cari kamu ke sini? Kamu hilang begitu saja, bahkan gak jawab pesanku satupun." Aku hanya berdiri terpaku di ujung teras, tak tahu harus mundur atau tetap di sana. "Dan sekarang kamu tinggal di kos begini, dekat perempuan tua ini. Apa maksudmu, Raka?" lanjut perempuan itu. Kini suaranya mengarah padaku. "Perempuan tua." Kata itu mengguncangku lebih dari yang seharusnya. Seperti tamparan yang keras, tapi tak berbunyi. Aku hanya tersenyum kaku, berusaha tetap sopan. "Saya minta maaf, Mbak, tapi ini rumah saya. Mungkin sebaiknya kita bicara baik-baik." "Aku bukan bicara sama kamu, Bu," potongnya tajam. Raka langsung menarik tangan perempuan itu. "Naya, cukup. Ini gak sopan." Perempuan itu terdiam sesaat, lalu menatapku lagi dengan tatapan sinis. "Jadi ini alasan kamu meninggalkanku? Karena kamu tinggal sama dia?" Ia lalu berbalik dan pergi, meninggalkan kami dalam keheningan yang berat. Aku tidak bertanya apa-apa, tidak malam itu, tidak keesokan harinya. Tapi Raka menghampiriku saat aku sedang mengganti air galon di dapur. "Maaf soal tadi, Bu. Dia mantan saya, kami putus sebelum saya pindah ke sini," katanya pelan. Aku tetap diam, tak bisa memaksa. Wajahku terlihat netral. Lalu dia menambahkan sesuatu yang tak pernah kuduga akan kudengar darinya. "Saya tinggal di sini, bukan karena dia, dan juga bukan karena kosannya nyaman." Ia menatapku dalam, jujur, tanpa ragu. "Saya tinggal di sini karena ibu." Aku terpaku. Kata-kata itu mengguncang semua dinding pertahanan yang selama ini kujaga. Dan untuk pertama kalinya, benar-benar tak tahu harus merasa bahagia atau takut, karena hati yang sudah lama tertidur kini tak hanya terbangun. Ia mulai berjalan menuju sesuatu yang tak seharusnya. Dan itulah yang paling kutakutkan. Raka, terlalu dekat, terlalu baik, terlalu tulus untuk sesuatu yang tak pernah lagi kupikir pantas kumiliki. Kasih sayang dari seorang pria muda, segar, dan penuh masa depan. Sedangkan aku hanya janda dengan masa lalu yang tak ingin diingat siapapun. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk sendirian di dapur, menatap nyala lampu kulkas yang terbuka setengah. Gelas teh yang biasa menenangkan, kini tak terasa. Hati dan pikiranku perang, saling menyalahkan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Meski berat, meski akan menghancurkan sedikit harapan yang diam-diam tumbuh. Pagi harinya, aku berdiri di depan kamar Raka. Tanganku gemetar saat mengetuk pintu. "Masuk aja, Bu," jawabnya dari dalam. Aku membuka pintu pelan. Raka sedang duduk di lantai,
menyusun map skripsinya. Wajahnya lelah, tapi tetap menyambutku dengan senyum yang hangat. Dan senyum itu justru yang menghancurkan benteng terakhirku. Raka, aku mau bicara, kataku pelan. Ia meletakkan mapnya, menatapku penuh perhatian. Aku minta cari kos lain mulai bulan depan. Seketika senyum itu lenyap. Ia terdiam, seolah tidak yakin dengan apa yang baru saja ia dengar. Ada yang salah, Bu? Aku tak menjawab langsung, hanya menunduk. Bukan karena kemarin kan? Suaranya menurun. Bu Sari, saya minta maaf soal Naya. Tapi itu masa lalu saya. Justru karena itu. Potongku cepat. Raka, ini rumah kos, tempat tinggal, bukan tempat. Perasaan. Aku ini janda, kamu anak kuliah. Orang sudah mulai membicarakan, aku tidak mau jadi bahan cerita di warung sebelah. Saya nggak peduli orang ngomong apa. Bu, saya tinggal di sini karena saya merasa tenang, karena ibu bikin tempat ini terasa hangat, dan saya cukup, kataku, lebih tegas dari yang kuinginkan. Saya minta kamu hormati keputusan saya. Raka menatapku lama, matanya penuh luka yang tak ia ucapkan. Tapi akhirnya, ia hanya mengangguk pelan. Kalau itu yang ibu mau. Aku mengangguk cepat, lalu berbalik sebelum air mataku jatuh di hadapannya. Langkahku berat, tapi ku tahan. Ku paksa, karena aku tahu aku harus melindungi sesuatu yang lebih besar dari rasa nyaman sesaat. Harga diri dan batas yang tak boleh kulanggar. Malam itu, kosan terasa lebih sunyi dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, sejak Raka datang, aku menangis diam-diam di balik pintu. Aku menangis bukan hanya karena kehilangan tapi karena aku sendiri yang memilih melepaskan. Sejak pagi itu, suasana rumah kos terasa aneh. Seperti ada udara yang menggantung, dingin tapi tidak menyegarkan. Raka tak bicara apa-apa lagi padaku. Setelah percakapan terakhir itu, ia tetap sopan, tetap menyapa, tapi tak ada lagi obrolan hangat. Tak ada lagi suara gitarnya yang dulu sering mengalun pelan dari balik pintu. Ia hanya menunggu tanggal yang kutentukan, sambil perlahan-lahan pergi dari hidupku. Setiap hari, aku mencoba mengalihkan perhatian, menyapu lebih lama, menyiram bunga lebih banyak. Tapi langkah kakiku selalu berakhir di depan kamar itu, kamar yang dalam waktu dekat akan kosong. Dan setiap kali kulihat pintunya tertutup rapat, hatiku seperti ikut terkunci. Suatu sore, aku iseng membuka album lama, foto-foto saat suamiku masih hidup, saat kami baru menikah, saat rumah kos ini masih ramai dengan gelak tawa dan aroma masakan. Tapi bahkan di antara kenangan-kenangan indah itu, tak ada yang membuatku tersenyum seperti saat aku teringat Raka menyodorkan 2 bungkus gorengan sambil berkata, saya nggak suka makan sendirian. Malam terakhir sebelum ia pergi, aku mendengar suara langkah pelan di teras, tapi aku tak keluar kamar. Aku hanya diam, menunggu, menanti. Tapi tak ada yang mengetuk pintu, hanya keheningan yang datang dan menetap. Pagi harinya, saat aku membuka pintu kamar Raka, ia sudah pergi. Kamar itu kosong, rapi, tapi tak lagi hangat. Di atas meja, hanya ada 1 pot kecil berisi tanaman sirih gading dan sebuah surat lipat. 2. Tanganku gemetar saat membukanya. Bu Sari, terima kasih karena sudah mengizinkan saya tinggal di rumah ini, walau hanya sebentar. Tapi, lebih dari itu, terima kasih karena sudah membuat saya merasa diterima di dunia yang kadang terlalu dingin untuk orang seperti saya. Saya tahu, saya bukan siapa-siapa, dan saya tidak pernah berharap lebih. Tapi kalau ibu bertanya kenapa saya memilih kos ini, alasannya hanya satu. Karena ibu membuat saya merasa pulang. Surat itu tak panjang, tapi tiap katanya seperti menembus dinding hatiku yang selama ini kupasang rapat-rapat. Aku terduduk di tepi ranjang, dan untuk kedua kalinya, aku menangis. Tapi kali ini bukan karena kehilangan, tapi karena aku sadar, aku mencintainya, dan dia sudah pergi. Ruang kamar itu kosong, tapi bayangannya masih melekat di sadit-sadit rumah kos yang sunyi. Surat kecil yang ia tinggalkan, aku baca berulang kali, malam demi malam. Setiap kata yang tertulis di sana, seperti bisikan lembut yang menghangatkan hati yang selama ini dingin dan terluka. Aku tidak tahu bagaimana harus mengekspresikan perasaan ini antara kehilangan, rindu,
dan harapan yang belum sepenuhnya pudar. Dalam suratnya, Raka mengungkapkan bahwa ia kehilangan ibu sejak kecil, bahwa saat pertama kali melihatku, ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman, seolah menemukan sosok yang dirindukannya selama ini. Tapi bukan hanya sebagai anak pada ibu, melainkan sesuatu yang lebih rumit dan dalam. Aku termenung, membayangkan betapa beratnya beban yang dipikul pemuda itu. Dan aku yang seharusnya menjadi orang dewasa, malah terjebak dalam perasaan yang tak pernah kuduga akan datang di usia ini. Setiap malam aku duduk di teras, memandang bintang yang sama di langit, sambil memegang surat itu erat-erat. Rasa sepi masih menyelimuti, tapi ada secercah cahaya kecil yang mulai membara. Kalau saja aku berani, bisikku pelan. Aku ingin bertanya, apakah kau masih mengingatku seperti aku yang tak bisa berhenti memikirkanmu? Namun di balik harapan itu, aku tahu aku harus memilih. Apakah aku akan menunggu dengan sabar dan memberi ruang untuk perasaan ini berkembang? Ataukah aku harus mengubur rasa ini lagi demi melindungi diriku sendiri? Pikiranku kacau, tapi ada satu hal yang pasti. Aku tidak bisa terus diam, aku harus mengambil langkah, walau itu berat. Dan keputusan itu datang tiba-tiba. Saat suatu sore, sebuah kabar mengejutkan dari Raka. Aku sedang menyiram tanaman di taman kecil ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki ringan di halaman depan. Jantungku berdegup lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena harapan yang lama terpendam, tiba-tiba membuncah kembali. Bu Sarit, sapanya lembut, suaranya hangat seperti dulu. Aku menoleh dan melihatnya berdiri di depan pintu membawa sabuk pot kecil berisi tanaman sirih gading. Senyum canggung tersungging di wajahnya, membuat dadaku sesak. "Boleh aku tanam ini di taman belakang, Bu?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku tersenyum tanpa kata, mengangguk perlahan. Matanya bersinar penuh arti. Hari-hari berikutnya, Raka kembali rutin ke kos. Kami mulai berbicara lagi, perlahan, dengan jarak yang kuatur sendiri, agar hatiku tak terluka. Tapi aku tahu, setiap detik kami habiskan bersama adalah obat bagi kesepianku. Namun, di balik kebahagiaan yang tumbuh, aku dihadapkan pada pilihan yang berat. Apakah aku akan membuka pintu hati dan membiarkan rasa ini tumbuh? Ataukah aku harus menjaga jarak demi melindungi diriku dan nama baik? Aku duduk termenung di ruang tamu, memegang tangan Raka yang tak kulepaskan. "Aku takut, Raka," kataku dengan suara bergetar. Takut kehilangan lagi, dan takut melangkah ke sesuatu yang tak pasti. Ia menggenggam tanganku erat. "Bu, aku tak janji segalanya akan mudah, tapi aku janji akan selalu ada untuk ibu." Malam itu, aku tahu, aku harus membuat keputusan. Apakah aku akan membiarkan cinta ini tumbuh, ataukah aku akan terus hidup dalam kesepian? Pertanyaan itu terus menghantui malam-malamku. Namun kali ini, aku tak ingin lagi lari dari jawaban. Aku sudah terlalu lama terkurung dalam tembok kesepian dan ketakutan. Aku tahu, hidup harus terus berjalan, dan cinta, walau rumit, adalah anugerah yang patut kuterima. Keputusan itu kuambil dengan hati yang berat, tapi penuh keberanian. Aku membuka pintu hati dan menerima kehadiran Raka, bukan hanya sebagai penyewa, tapi sebagai seseorang yang mampu mengisi ruang kosong dalam hidupku. Hari-hari di kos kini berubah. Suara gitar Raka kembali mengalun. Tawa dan cerita memenuhi sadit-sadit rumah yang dulu sunyi. Aku dan Raka menjaga jarak yang sehat, tapi juga saling mengisi dengan kehangatan yang tulus. Tak ada janji yang diucapkan, tak ada label yang dipasang. Hanya dua hati yang belajar kembali membuka diri, menerima luka masa lalu, dan menata harapan baru. Aku belajar bahwa kesepian bukanlah akhir dari cerita. Kesepian adalah jalan untuk menemukan siapa kita sebenarnya, dan untuk berani membuka pintu pada kesempatan kedua. Kos kecilku, yang dulu terasa seperti penjara hati, kini hidup kembali dengan cinta dan harapan. Dan aku tahu, untuk pertama kalinya setelah lama, aku benar-benar merasa pulih. Terima kasih sudah menonton cerita Janda Kosan, digerayangi anak kontrakan, sampai selesai. Semoga kisah ini bisa menghangatkan hati dan memberi inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita dramatis
dan penuh emosi lainnya yang akan datang. Bagikan juga ke timon-timenmu, supaya mereka ikut merasakan perjalanan hati yang penuh liku ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.